Pernah nggak sih ngerasa kejebak sama ide-ide soal kreativitas? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas filosofi yang wow, radikal banget dari buku The Creative Ambush. Siap-siap ya, karena ini bakal ngejungkir balikin semua yang kamu pikir kamu tahu soal kreativitas. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya mustahil dijawab ya. Siapa yang lebih kreatif, Picasso atau penemu pizza? Kedengarannya konyol kan? Tapi justru disinilah letak intinya. Buku ini tuh ngajak kita buat buang jauh-jauh semua label dan kotak-kotak lama tentang apa itu kreativitas. Dan ini dia intinya. Definisinya tuh simple banget, sampai-sampai rasanya kayak sulap. Lupakan deh soal seni, lupakan soal sains. Kreativitas itu cuma tindakan memunculkan sesuatu ke dunia. Entah itu resep kue atau novel. Pokoknya, kalau tadinya nggak ada, terus sekarang jadi ada, paf, ya itulah kreativitas. Oke, perjalanan kita mulai dengan penghancuran. Yap, beneran. Kita bakal robohin satu persatu semua mitos dan klise yang selama ini ngehambat kita. Siapin palu imajiner kalian, yuk kita mulai. Kita mulai dari mitos yang paling sering kita dengar nih. Kita semua kreatif. Pasti pernah denger kan? Entah di rapat, di workshop, dorongan buat semua orang harus kreatif ini tuh seringnya maksa. Dan menurut buku ini mitos pertama yang wajib banget dihancurin. Nah, ini dia faktanya. Kreativitas itu bukan sesuatu yang otomatis dimiliki semua orang, tapi sebuah pilihan yang butuh keberanian. Jadi, ini bukan soal maksa semua orang di ruang rapat buat berpikir kreatif, tapi soal menghargai orang-orang yang beneran berani ambil resiko, berani ngikutin intuisinya, dan berani memperjuangkannya. Nah, itulah yang namanya tanggung jawab kreatif. Mitos selanjutnya nih, keyakinan kalau kita tuh bisa beli kreativitas. Kita sering mikir, coba aja gue punya framework design thinking atau punya alat canggih kayak Fabula Deck, pasti gue jadi kreatif. Padahal, itu semua cuma alat loh. Penulis buku ini punya analogi yang pas banget. Alat-alat itu tuh ibarat peta. Tapi ya seperti yang tertulis di sini, peta kan gak ngasih kita mobil, bensin, dan yang paling penting, kemauan buat berangkat. Dorongan buat jalan itu ya harus datang dari dalam diri sendiri. Mitos ketiga, ini soal hierarki. Kepercayaan kalau kita harus selalu nurut sama yang lebih besar. Entah itu institusi, direktur kreatif, atau brand-brand gede. Bahkan ada pepatah latinnya loh, ubi mayor minor cesat, yang artinya kira-kira kalau ada yang lebih kuat, yang lemah mending diam. Nah, kata buku ini, itu semua omong kosong. Dan ini bukan cuma teori loh, penulisnya ngalamin sendiri. Dia pernah kerja di agensi iklan top yang ternyata malah bikin frustrasi. Terus gabung sama perusahaan teknologi raksasa yang birokrasinya udah kayak kantor kelurahan. Pelajarannya apa? Jabatan keren kayak creative director itu nggak menjamin apa-apa. Ujung-ujungnya satu-satunya kompas yang paling penting ya kompas dari dalam diri kita sendiri. Oke, mitos-mitos dari dunia luar udah kita beresin. Nah, sekarang masuk ke bagian yang lebih berat nih, yaitu ngaca, lihat ke dalam diri sendiri, dan ngadepin tembok-tembok yang kita bangun sendiri. Ini dia ketakutan paling dasar di dunia kreatif. Penulisnya cerita waktu dia kuliah, ada seorang dosen desain lihat karyanya dan cuma bilang, ini jelek. Udah, gitu doang. Nggak ada penjelasan, nggak ada alasan. Cuma penilaian subjektif yang nusuk banget. Dan momen itu ngebuka satu kebenaran yang bikin merinding. Tak subjektif sepemikiran, tak konsisten sepemikiran. Momen itu di satu sisi rasanya kayak teror. Tapi di sisi lain justru itu pembebasan. Dia sadar kalau ternyata nggak ada aturan yang pasti. Nggak ada jaring pengaman. Yang ada cuma samudra luas di dalam diri kita sendiri yang nggak bisa diprediksi. Mungkin penuh monster, tapi juga penuh harta karun. Terus gimana caranya kita berlayar di samudra ini? Nah, buku ini ngasih satu latihan yang cerdas banget. Ubah keluhanmu jadi bahan bakar kreatif. Coba deh, tulis semua yang kamu keluhkan. Terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih untungnya gue terus-terusan ngeluh soal ini? Latihan ini bisa bantu kita ngelihat tembok-tembok di dalam diri kita dan mulai ngebayangin gimana rasanya kalau masalah itu udah beres. Oke, tadi kita udah menghancurkan banyak hal. Sekarang kita masuk ke bagian membangun. Buku ini nawarin filosofi inti buat menjelajahi samudra kreatif tadi, yaitu dengan menyeimbangkan dua kekuatan dasar yang ada di dalam diri kita. Penting banget nih ya, ini bukan soal gender sama sekali, tapi soal energi. Ada energi feminin yang diibaratkan kayak cangkir, tugasnya menerima, merasakan, jadi wadah buat intuisi. Terus ada energi maskulin
yang diibaratkan jembatan. Tugasnya bertindak, berjuang, dan ngebangun intuisi tadi jadi kenyataan. Dua-duanya ini wajib ada dan seimbang. Cerita soal produk pertama si penulis, Intuiti ini contoh yang pas banget. Jadi, Februari 2011, energi femininnya bekerja, muncul kilasan intuisi di luar bar. Kayaknya seru nih bikin kartu buat kreativitas. Tapi, ide itu baru jadi nyata setelah energi maskulinnya bekerja. Keputusan buat bertindak dan kerja keras selama 2 tahun, buat mengubah visi sesat itu jadi produk beneran. Dan semua ini membawa kita ke puncak dari perjalanan ini. Titik di mana kita sadar kalau tanggung jawab terbesar seorang manusia kreatif itu bukan cuma bikin barang, tapi secara sadar menciptakan realitas hidupnya sendiri. Penulisnya pakai satu metafora yang dalam banget dapat dari pelatihan perdukunannya. Bayangin gini, kita harus berdiri di tengah lingkaran kita sendiri. Dan kitalah yang memutuskan apa yang boleh masuk ke lingkaran itu dan apa yang harus tetap di luar. Kita ini penjaga gerbang dari realitas kita masing-masing. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Di level yang paling dalam, kreativitas itu adalah sebuah tindakan radikal untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Ini udah bukan lagi soal bikin produk atau karya seni, tapi soal menciptakan hidupmu sendiri dari detik ke detik. Nah, sekarang tantangannya buat kamu. Setelah dengar semua ini, jebakan terakhir itu datangnya dari diri sendiri. Coba pikirin deh, keyakinan nyaman apa atau mitos pribadi apa yang bakal kamu serang dan hancurkan hari ini buat mulai menciptakan sesuatu yang bener-bener baru.